Nova Blast 5 versus Evo SL. Halo guys, Dimas di sini dan sesuai requestan kalian, tolong di-compare ya Evo SL sama Nova Blast 5 kata kalian ya. Oke, gue disclaimer dulu, ini adalah hal yang seharusnya tidak kita lakukan, tapi dengan beberapa catatan kecil sih. Kenapa? Karena dua sepatu ini harganya deket ya, nggak bisa dibilang setara banget karena head to headnya apple to apple-nya sebenarnya kan ini 2,1 lah, 2 juta sampai 2,1, sedangkan Evo SL itu 2,3 sampai 2,5. Nah, jadi memang lebih mahal Evo SL juga. Itu dari segi price point. Kedua, dari segi kategori. Jadi, kalau Evo SL ini jelas ya, dia adalah super shoes untuk entry level. Sedangkan kalau Nova Blast ini adalah daily trainer yang sebenarnya dari gosip-gosip yang gua pahami gitu ya. Ini tuh memang di seri Blast di Asics memang dibidik untuk diisi oleh sepatu-sepatu daily dan super trainer gitu kan. Tapi memang Nova Blast ini bukan super trainer. Nanti kan ada kakaknya nih, bukan kakaknya ya, sebenarnya adiknya ya. Di atasnya ini ada Sonic Blast, kemudian di atasnya lagi ada Super Blast, dan di atasnya lagi ada Mega Blast. Nah, mulai dari Sonic Blast itulah yang baru dia merupakan si super trainer kayak gitu ya. Jadi sebenarnya kompetitornya Evo SL ini adalah Sonic Blast gitu kan. Tapi nggak apa-apa, karena pada akhirnya dua karakter sepatu ini tuh ada ketemunya. Ketemunya tuh di mana? Yaitu adalah di pemakaian sehari-hari dan ramah sama pemula. Ya, dua-duanya memang cocok sih kalau kalian pemula gitu ya, sama-sama mau pakai. Nah, tapi kan tetap aja ada perbandingan versusnya, mana yang lebih oke ya. Kita udah punya catatan hasil tes-tesannya, tapi disclaimer dulu, kalau kalian mau merefer dengan penilaian kita zaman di Nova Blast ini, dia masih pakai sistem penilaian kita yang sebelumnya. Dimana kalau teman-teman mau tahu, kita tuh sebenarnya konstan memperbaiki sistem penilaiannya sampai nanti kita sampai ya di titik yang kita bener-bener harapkan, yaitu sudah sangat-sangat reliable dan sangat-sangat objektif gitu kan. Nah, baru di saat itulah mungkin hanya ada sedikit adjustment atau nggak akan berubah sama sekali. Oke, lanjut. Jadi nggak apa-apa, ada beberapa hal teknikal yang tetap sama dan kita akan perbandingkan itu juga. Nah, catatannya gue udah punya di sini. Pertama, dari segi upper dulu. Oke, Nova Blast ya sebagai yang ditantang. Iya, ditantang sih sebenarnya sama Evo SL. Dia tuh punya upper yang sebenarnya cukup oke ya, tapi secara durabilitas memang di bawah generasi sebelumnya. Tapi di sini sedikit lebih berbeda nih dari segi ketahanan dremel kita, dimana kita dapat uppernya Nova Blast ini ya tidak semudah itu untuk jebol. Jadi ada nih, kalau kalian lihat ya, bekasnya masih ada. Ini dua lapis, lapisan luarnya coak, dalamnya enggak. Sedangkan kalau pengalaman dengan Evo SL, dia jebol ya, yang jebol di sebelah sini. Nah, dia jebol sampai dalam. Artinya apa? Secara daya tahan memang tidak segitu kuat. Dari segi liningnya juga cukup menarik, di mana Nova Blast ini salah satu sepatu yang liningnya bagus ya, daya tahannya terhadap dremel kita. Sedangkan Evo SL, ternyata sama ya. Jadi untuk ketahanan material nih ya, kita harus kasih kemenangan tipis untuk Nova Blast. Tipis-tipis banget aja, jadi intinya memang untuk ketahanan gesekan ya. Dia ini akan umurnya lebih panjang daripada Evo SL, tapi bukan berarti mereka jauh. Cukup setara lah ya dari segi ketahanan uppernya. Dan ini pun balik jadi sebuah pertanyaan lagi. Gue mencurigai sebenarnya ya, para super trainer ini punya daya tahan yang tidak terlalu baik jika dibandingkan dengan daily trainer. Ini mungkin akan lebih kejawab nanti di bagian soalnya ya. Yuk kita masuk ke bagian midsole dulu ya. Midsole, di mana Evo SL ini tuh cukup menarik nih ya. Durometernya nih ya, kita mendapatkan durometer Evo SL itu di 15, sedangkan di Nova Blast itu 17. Tipis loh bedanya. Dan 15 ke 17 itu memang deviasinya biasanya 2 angka gitu kan. Artinya sebenarnya kalau kita bahas empuk-empukan, dua-duanya mirip. Nah, kan yang jadi pertanyaan itu bukan empuk-empukan ini ya, tapi nanti energy return-nya. Jadi minimal kita sama-sama tahu dulu dari segi keempukan, makanya banyak yang membandingkan. Ternyata empuknya itu begitu mirip. Nah, nanti kita cek ya dari segi performance untuk energy return-nya ya. Padahal ini juga cukup menarik loh. FF Blast Max-nya ini juga salah satu foam yang cukup oke ya, yang cukup high-end gitu ya, bisa dibilang dari Asics, dikombinasi dengan bahan Lightstrike Pro yang berbahan dasar PEBA.
Nah, ternyata FF11 Max-nya kemungkinan besar memang ya dari situ sih ya. Dia kan cukup kompetitif nih foamnya dan dia sudah mendekati kempukannya Peba. Kayak gitu aja jawabannya. Perbedaannya di mana? Kalau dari segi karakter, namanya foam Peba itu kan lebih squishy kayak marshmallowy gitu ya. Artinya dia menjadi kurang stabil. Disinilah alasan kenapa ada, nah di sini nih, ada plat di dalam Evo SL ya untuk membantu menjaga kestabilannya dengan karakter soal kayak gini. Sedangkan Nova Blast 5 tidak butuh itu, di mana foam FF11 Max-nya sudah relatif stabil gitu kan. Ya meskipun kalau kita akuin sih, kalian mungkin ingat ya beda kita kemarin agak gimana ya, saking mantul-mantulnya dan kita juga ngalamin ankle sprain. Gue tester kita ngalamin ankle sprain ya, gue sama Evan pakai sepatu ini sih ankle sprain ya. Plus minus lah ya. Jadi kalau boleh dibilang dari segi midsole ini gue juga agak ragu nih buat ngasih, tapi dua-duanya memang foam high performance ya. Dan kalau boleh dikatakan dari segi penilaian bahan aja dulu nih ya, setidak-tidaknya kita menemukan mereka tuh begitu mirip dan gue akan memberikan poin yang sama untuk mereka berdua. Meskipun kalau nanti untuk performance penilaiannya akan beda lagi. Nanti ada penilaian performance-nya ya. Jadi ini dari bahan dulu. Selanjutnya kita bakal ngomongin outsole, dimana outsole ini nih adalah jagoan kalian ya, Continental. Konon katanya banyak yang percaya Continental ini yang terbaik untuk di sepatu lari. Tapi apakah benar? Dimana kalau kita lihat perkembangan ASICS untuk outsole terutama ya, itu makin lama makin bagus. Teramati juga dari seri-seri Kayano 30, 31, 32 belum teruji ya, karena baru sebentar ya. Tapi banyak banget teman-teman, mulai dari teman-teman netizen, teman-teman peser Pokari juga pada pakai Kayano series, dan kita pribadi pun pakai gitu Kayano series. Itu lebih dari 100, lebih dari 300, bahkan lebih dari 1000 outsole-nya tidak habis ya. Dengan disclaimer, sebagiannya ada yang campuran dengan ada ASICS grip dan sebagian yang enggak ya. Nah, Nova Blast ini kita nggak nemuin kalau ini adalah ASICS grip. Jadi tolong kalian kasih tahu kita nih ya, apakah ini ASICS grip atau bukan? Ya, tapi disclaimer, ini cukup menarik hasil pengetesan kita. Outsole ASICS ini itu hasilnya cukup bagus, dimana dengan Dremel cuman berkurang 0,6 mm aja. Gokil? Gokil ya. Gimana dengan Continental ini? Oh, ternyata dia cuman berkurang 0,6 mm aja. Dan ini gokil sih kalau menurut kita. Ya, karena angka-angka segini ya, 0,6 itu bahkan memecahkan rekor dari Continental sebelumnya, yang dimana Continental dan Vibram adalah pemegang rekor. Continental, Vibram, dan punyanya Puma ya, yang di Speedcat itu pegang rekor kalau di kita untuk pengetesan tes Dremel kayak begini. Nah, dimana Continental ini ada banyak yang komplain, oh ini kayak katanya nggak tahan, nggak ini segala macam. Pertanyaan gue sebenarnya satu, apakah kalian bener-bener melihat ini nggak tahan karena abrasinya atau ada faktor lain gitu? Karena banyak fisik-fisik yang dibilang nggak tahan dari si outsole-nya ini, itu outsole-nya memang masih oke kok. Yang sering terjadi adalah justru bukan abrasinya, tapi lepasnya. Ya kenapa? Karena memang dengan konstruksi seperti ini ya, salah gesekan aja, ini lama-lama bisa ketarik dan lepas. Kayak begitu, itu yang sering terjadi di Evo SL. Sebenarnya ya, lepas ketimbang abrasinya berkurang, kayak begitu. Jadi clear ya kalau dari segi outsole pemenangnya adalah si Evo SL. Nah, jadi kalau di summary ini dari segi material, dari segi sole mereka berimbang gitu kan. Penemuan kita ya dari hasil penilaian kita, disclaimer, tapi masing-masing punya plus dan minus, di mana untuk ketahanan upper dimenangkan tipis oleh ASICS Nova Blast, dan untuk ketahanan solnya dimenangkan tipis juga oleh si Evo SL ini. Jadi setidak-tidaknya dari segi material ternyata untuk kelas Super Shoes yang katanya tidak segitu durable, ini terbilang oke kok ketahanannya, terutama di sol-solnya. Kayak begitu. Kita masuk ke penilaian kita selanjutnya, yaitu konstruksi. Ini konstruksinya juga cukup menarik nih ya. Kalau kita lihat, jadi Nova Blast ini kita sempat agak kritisi juga karena beberapa finishingnya tidak seperti biasa ASICS yang dimana biasanya sangat rapi sekali. Tapi apakah itu jadinya jelek? Enggak juga. Dari segi lem-leman tuh dia sangat bagus sekali. Jadi bener-bener menyatunya dengan sempurna, dan begitu pun dengan Evo SL ini ya. Jadi salah satu yang lem-lemannya bagus sekali ya Evo SL ini. Pengecualian mungkin adalah di sininya ya. Jadi bukan lemnya lemah kalau menurut penemuan tim kita. Di sini yang sering lepas itu ya karena kan permukaannya begini ya. Nah, kalian mungkin kelihatan nggak ya? Nah, ini kalau kegesek nih ya, atau salah mendarat, ini ada bagian-bagian yang bisa kebuka, dan dengan force atau dorongan kaki kalian yang sangat kuat itu ketika berlari,
bisa aja dengan mudah menyobek ini. Apalagi ini sebenarnya banyak faktor, bukan dari segi lem-lemannya Adidas aja. Ada yang udah sering basah nih, ada yang cuci rendem. Itu dari segi lemnya ya, dimana lem-lem sepatu modern itu sudah water based, dan kalau banyak kena air memang makin melemah. Itu satu. Terus yang kedua, kemungkinan juga ada lemah dari si materialnya. Jadi ini memang nggak bisa ngomongin dari segi kekuatan konstruksi gitu kan. Teba itu memang terkenal sebagai material yang gimana ya, bukan lemah, tapi daya tahannya tidak sebagus beberapa material midsole yang lain. Contohnya misalnya kayak bahan dari Eva gitu kan. Nah, itulah yang terjadi, kemudian ada kerusakan-kerusakan. Jadi, kalau kalian ngelihatnya ada kerusakan dari segi, catnya kebuka, nah itu dari cat, bukan dari material. Nah, makanya kita kerucutkan sebenarnya ketika kita ngomongin konstruksi, kita fokus sama bonding atau lem-lemannya, kemudian kerapihan-kerapihannya gitu kan ya. Dan di sini kita melihat sebenarnya dua sepatu ini tuh ada di level yang sama gitu. Tapi apakah kalau ditelah lebih jauh ya, secara spesimen memang ada sedikit kekurang rapihan di sini. Tapi kalau kita lihat nggak jauh juga gitu, mereka masih main di level yang sama. Setidaknya untuk menjawab lem-lemannya, mereka juga ada di level yang sama dan sama-sama bagus kayak gitu ya. Jadi si konstruksi kita masih berikan poin yang sama. Jadi ini masih masih berimbang nih sampai sekarang. Kemudian dari kenyamanan, so far masih berimbang ya. Gimana dengan kenyamanannya kalau kita bandingin, dimana dua-duanya itu sebenarnya bisa-bisa aja dipakai casual. Nah, beberapa temuan gue untuk Nova Blast ini untuk dijadiin casual ada catatan ya, selain dari desainnya tentu saja. Desainnya juga memang masih clean, tapi kita fokus sama fitting-fitting ya. Fitting-fitting sebenarnya di bola-bola kaki itu box ini relatif lebar, oke, nggak terlalu masalah, tapi fittingnya dan bentuk uppernya ini ternyata memang ngepres. Terutama kalau kalian kakinya lebar gitu ya. Memang bisa upsize, tapi tetap ngepres dengan lebar. Ini gue 47 aja 107,8 mm, sedangkan gue butuhnya di atas 110 mm gitu. Jadi masih kurang lebar. Kemudian ada beberapa hal menarik lagi, setidak-tidaknya dari pengalaman gue nih, dia itu malah kalau dipakai harian kurang stabil, dan karena squishy gimana gitu ya, itu membuat ini nggak buat harian deh gitu. Tapi kalau memang buat lari aja, kita fokus lari, nah itu juga sama aja, karena beberapa kali gue lari dan karena squishy banget nih ya si midsole-nya, malah jadi ankle sprain. Itu yang gue sangat sayangkan dari sepatu ini. Meskipun ketika kita bawa kencang, treknya lurus, mulus, bagus, itu bener-bener enak banget gitu. Dan kalau kalian injek di bagian sininya nih, nah ini apa nih? Ini segi berapa nih? Nah ini di bola-bola kaki, itu ada push yang lebih gitu yang bisa kita rasain. Dari fitting-fitting juga no komplain. Satu yang kita senang banget adalah gasete tongnya. Jadi ya menjaga aja si tongnya nggak lari kemana-mana. Agak beda dengan Evo SL. Nah Evo SL ini punya masalah di sini nih, tangnya non gazetted. Nah, jadi agak bermain-main, kecuali kalian mungkin udah nonton video bedah kita yang kita saranin cara ngikatnya agak berbeda. Nah, itu membantu sekali untuk mengurangi, tidak menghilangkan, mengurangi masalah dari si ininya. Tapi apakah itu mayor? Kalau buat harian jalan nggak, tapi kalau buat lari ya agak mengganggu ya. Itu satu. Terus yang menarik ternyata Adidas meskipun dia bukan versi yang wide, dia ngasih room yang cukup untuk di bola-bola kaki. Nih kalau kalian notice juga bentukannya, kalau si Nova Blast itu cenderung agak straight lurus, agak ngebuka di bagian bola-bola kaki dalam, bagian luarnya enggak. Nah udah abis itu ngeruncing. Nah sedangkan di sini kalian bisa lihat ya, dia ngebuka di luar dan dalam, baru ngeruncing pelan-pelan. Jadi shape-nya ini memang lebih nyaman untuk di bola-bola kaki kita sampai jari-jari kita di Evo SL ini. Kalau ngomongin soal kestabilan, memang lebih stabil ini dan lebih enak juga. Ya berkat ada ini sih ya, jadi dia lebih stabil. Jadi baik kalian mau jalan ataupun lari, dua-duanya relatif stabil. Ingat, bukan stabil khas sepatu stability, tapi relatif stabil untuk kelas sepatu seperti ini. Jadi nggak heran sih kalau ada yang lebih enjoy pakai Evo SL buat jalan-jalan hari-hari ya. Jadi sebenarnya clear ya kalau untuk pemenang dari segi kenyamanan ini adalah Evo SL. Kalau kita tanya kenyamanan di beberapa yang lain-lainnya nih ya, breathability sebenarnya sama-sama aja, mirip-mirip aja nih mereka berdua. Tapi ya itu tadi, ketika kalian pakai jalan, kalian akan ngerti ini bedanya. Oh memang ini lebih disiapkan untuk dua alam, meskipun dia super trainer ya. Kemudian untuk dipakai lari gitu ya, fitting-fittingnya, kenyamanan-kenyamanannya semua sedikit lebih paripurna ya. Wajar juga sih sebenarnya, karena kan beda kelas dan beda harga juga sih yang lumayan ya. Anyway, nggak apa-apa, kita bahas dari segi performance-nya. Tadi gue udah janji gimana si
dua foam ini bereaksi. Pertama kita akan tes bounce-nya dulu ya. Kita dapat angka di Nova Blast itu pantulannya 28 sampai 33 cm dan ini udah cukup bagus. Artinya dia ada di kisaran yang sedikit di atas daripada Ultra Boost tuh ya. Salah satu juara kita yang lama lah. Nah, gimana dengan Evo SL ini? Pertama, dia dapat 34 sampai 36 dan ini rekor nih kalau dari segi tes bounce kita, dia yang paling tinggi sekarang. Ya memang artinya dari segi ini aja nih kalau kalian mencari performance dari segi speed gitu ya dan energy return ini udah lebih bagus nih. Ya wajar juga karena segmennya ini adalah super shoes yang memang harusnya seperti itu gitu kan. Oke, kita lihat ada apa lagi nih. Gripnya di lantai licin dia oke. Kemudian di permukaan basah ini juga agak licin nih ya. Ini juga dimana Evo SL ternyata bersinar nih ya. Dimana gripnya di lantai licin yang kering ini bagus jelas ya. Dan di yang basah dia agak kurang tapi memang masih ngegrip dan itulah ya kelebihannya Continental sih. Memang wajar kalau kalian juga akhirnya ngefans gitu dengan outsole Continental karena selain durable dia juga punya grip nih, gripnya yang lumayan. Boleh juga nih meskipun ya Continentalnya cuma segini nih 1, 2, 3 ya tengah-tengahnya nggak ada buat mengurangi bobot guys. Wajar. Oke, balik lagi ketika kita pakai performa larinya, di mana Nova Blast ini gue punya catatan terakhir kali ngetes ini, karena ada energy return juga dari si foamnya, ini membuat kita tidak mudah capek. Tapi udah jelas dengan adanya Lightstrike Pro ini, dia lebih mantul lagi, lebih kasih energy return lagi, dan jelas lebih bikin gak capek lagi. Jadi di kategori ini pun Evo SL menang telak. Gitu kan. Ada apa lagi dia? Support ya. Dimana kalau support sebenarnya ya ini cukup aja sih dari ASICS, dimana lateral rigidity-nya, torsional rigidity-nya cukup dan heel cup supportnya juga cukup ya. Tapi itu semua juga dimiliki, bahkan supportnya terutama di torsional rigidity itu lebih bagus lagi dari si Evo SL ya. Berkat apa? Sekali lagi berkat plat di tempat yang tepatnya. Nah, dari segi situ dan dengan menyadari gitu ya kalau kategori dua sepatu ini sudah berbeda, di mana yang satu adalah daily trainer dan satu lagi adalah super trainer, ya wajar aja kalau kita ngomongin performance sudah lebih bagus, sudah pasti lebih bagus si super trainernya ini. Jadi wajar ya, poin terakhir akan kita berikan ke Evo SL. Nah, jadi dari beberapa poin penilaian kita tadi ya, nah meskipun dari segi material dan konstruksi sama, tapi dari kenyamanan dan performance jelas menang telak si Evo SL ini. Jadi tidak terbantahkan memang kalau Evo SL versus Nova Blast 5 akan lebih bagus Evo SL ya, karena alasan-alasan yang sudah kita sebutkan tadi guys. Jangan berpikir ini videonya akan jadi percuma, ini mungkin akan membantu kalian juga dengan beberapa poin-poin yang ternyata sebenarnya sudah setara nih ya si Nova Blast 5 ya, terutama dari segi material, konstruksi. Kalian nggak usah ragu sebenarnya buat ngambil ini untuk daily trainer sebagai alternatif juga dari Evo SL. Karena apa? Karena kebanyakan orang ngambil Evo SL itu bukan karena kebutuhannya kok, tapi karena untuk gayanya. Sedangkan kalau kita breakdown lagi nih untuk kebutuhan, kemungkinan besar sebenarnya kalian nggak butuh super trainer. Dimana super trainer ini kan ada risiko-risiko jangka panjangnya. Contohnya apa? PB-nya nanti kempes, umurnya lebih pendek. Sedangkan kalau dari umur material, ya kita menemukan juga umur materialnya memang akan lebih bertahan si daily trainer ini. Jadi kalau kalian memang butuh untuk beneran lari, oke, dia nggak seenak Evo SL, oke, dia nggak semantul-mantul Evo SL, tapi kalahnya kan tidak segitu jauh dan kalian bisa banyak dapat manfaat. Dan kalau kalian sudah membeli Evo SL, ya sudah selamat. Kalian mendapatkan sepatu yang sangat good deal sekali dengan harga 2,3 juta. Tapi jangan berpikir nih, ini adalah sepatu untuk full semua latihan daily kalian akan dilibas dengan ini. Oh, itu salah besar Ferguson. Menurut gua ini adalah sepatu yang baiknya nih ya, memang diperuntukkan untuk momen-momen yang lebih spesial aja ya, karena mengingat saya aja Lightstrike Pro-nya itu loh, kecuali kalian memang berkelimpahan harta dan sangat mudah buat kalian beli sepatu 2,5 juta tiap bulannya atau tiap 3 bulan atau 6 bulan sekali, sangat nggak apa-apa sekali kalian pakai kayak gini. Tapi kalau kalian lebih budget conscious, ya jawabannya adalah si Nova Blast 5 ini. Oke, itu aja. Dan kalian bisa refer juga sama video kita sebelumnya yang membahas alternatif Evo SL buat mencari alternatif lain nih selain Nova Blast 5. Nah, ini kan sebenarnya adalah follow-up video ya dari rekomendasi yang kemarin itu. Gimana menurut kalian kalau kita declare ya pemenangnya si Evo SL ini dengan 1, 2, 3, 4, 5, 7 poin
versus Nova Blast 5 dia mendapatkan 4 poin, 7 versus 3. Jangan berpaku sama angkanya, fokuslah sama kebutuhan kalian. Silahkan diskusi di kolom komentar. Buat teman-teman yang sudah punya 2 sepatu ini, yuk tambahin insight kalian juga di kolom komentar. Gue Dimas undur diri, sampai di sini segmen battle kita kali ini. Dan coba komen di bawah apa sepatu yang harusnya kita battlein lagi di segmen ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe, bantu kita sampai 1 juta subscriber.